Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Kami dari mahasiswa Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen semester 7 dari kelas L Manajemen Bisnis. Kali ini kami akan membahas materi pembukuan dan pemberitaan perusahaan dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan Bapak Eka Patra SEMM sebagai dosen pengampunya. Apa itu pembukuan dan mengapa penting suatu perusahaan melakukan pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu dari bukti awal sampai pelaporan. Dalam praktik, sering terjadi kekaburan antara pembukuan dan akuntansi, karena keduanya saling berhubungan dan tidak ada pemisahan yang tegas dan diterima secara hukum. Pentingnya melakukan pembukuan, yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang kedua, memproses atau menganalisa data dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mengetahui apakah suatu perusahaan untung atau rugi, dan yang terakhir menyusun kebijakan suatu perusahaan. Cara melakukan pembukuan adalah dengan pencatatan, pengelompokan antara aktiva dan pasiva, melakukan penjabaran atau ikhtisar, dan yang terakhir adalah dengan melakukan pelaporan. Kewajiban perusahaan menyelenggarakan pembukuan. Pasal 6 KUH di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang harus mengadakan pembukuan bertujuan agar pihak-pihak berkepentingan dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban pengusahaan atau perusahaan. Ancaman terhadap kelalaian dan manipulasi pembukuan bila terjadi kepalitan. Pasal 396 dan 397 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, baik, salah satu contoh kasus dari materi ini adalah kasus PT Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang didirikan pada 31 Desember 1859. Kemudian pada Mei 2018, perusahaan ini mengalami insolvensi karena ketidakmampuan membayar hutang tepat pada waktunya, disebabkan jumlah kewajiban melampaui jumlah harta yang dimiliki. Penyebab insolvensi saat itu karena PT Jiwasraya menjual produk asuransi yang bernama GS Saving Plan yang merugi lantaran tingkat premi lebih rendah dari seharusnya. Selain itu, realisasi biaya operasional lebih besar dari yang telah dialokasikan. Dengan begitu, hal ini menunjukkan adanya pelaku pada kasus PT Jiwasraya melakukan investasi terhadap saham-saham yang tidak bagus dan melakukan korupsi yang menyebabkan terjadinya defisit pada ekuitas perseroan. Dengan tercatatnya nilai negatif pada laporan keuangan ini menimbulkan tekanan bagi para pelaku, sehingga melakukan manipulasi terhadap pembukuan laporan keuangan. Dengan begitu, kasus korupsi PT Jiwasraya telah menyeret 6 orang terdakwa dan menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan milik negara yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dampak pada kasus pengaturan hukum melakukan transparansi dan menyita pelaku yang telah melanggar 8 UU guna mengganti kerugian nasabah dan negara. Nah, dampak dari aspek keuangan. Kasus tersebut membawa kerugian dari investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara yang mencapai 16 triliun. Nah, dampak dari aspek non-keuangan, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan, terutama pada asuransi. Nah, di sini kita ada kesimpulannya. PT Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk asuransi unggulan GS Saving Plan pada tahun 2013. Nah, pada tahun 2018, berbagai permasalahan muncul seperti kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah yang mengakibatkan PT Jiwasraya mengumumkan kegagalan membayar manfaat nasabah memegang polis. Nah, BPK mengadakan pemeriksaan dan hasilnya berupa adanya penyimpangan dalam proses investasi dana nasabah kepada perusahaan yang kinerja keuangannya kurang baik, pada akhirnya mengakibatkan Jiwasraya melakukan tindakan luar prestasi atau kelalaian terhadap kewajiban karena pihak nasabah dirugikan dengan tidak terpenuhinya manfaat bagi pemegang polis. Nah, ada beberapa saran. Yang pertama, pemerintahan selaku pemegang saham PT Jiwasraya segera cepat bertanggung jawab dalam tindakan penyelesaian kasus supaya nasabah pemegang polis tidak dirugikan terlalu lama. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan BUMN, khususnya di bidang asuransi terhadap kinerja dan tata kelola yang dilakukan. Yang terakhir, peran otoritas jasa keuangan agar diperketat dan diteliti dalam pemeriksaan laporan keuangan anak perusahaan asuransi jiwa milik BUMN. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.